Oke, jadi kita akan masuk nih ke materi kita. Nah, seperti yang sudah Ibu bilang tadi bahwa materi kita di saat ini adalah tentang silsilah Yesus Kristus. Oke, jadi Ibu mau bertanya nih, kalian tahu nggak sih apa itu silsilah? Mungkin yang tahu bisa raise. Oke, ada Andre. Silahkan Andre, apa sih itu silsilah? Oh, daftar keturunannya. Wah, semuanya kasih jempol dong buat Andre. Good job Andre. Oke. Jadi benar ya, silsilah itu adalah daftar keturunan. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya juga nih. Kalian tahu nggak sih bahwa Tuhan Yesus itu ternyata memiliki silsilah? Coba yang tahu bisa raise hand deh. Oke. Berarti yang raise hand belum tahu ya. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini akan menjelaskan bahwa sebenarnya Tuhan Yesus itu memiliki silsilah loh. Kita baca dulu nih dari Matius 1 ayat 1 sampai 17. Oke, jadi semuanya bisa membuka Alkitabnya. Buka dari Matius 1 ayat 1 sampai 17 dan silahkan dibaca. Oke, semuanya sudah baca kan ya? Judulnya itu tentang silsilah Yesus Kristus. Jadi seperti yang sudah dijawab oleh teman kalian, Andre, tadi bahwa silsilah adalah daftar keturunan. Daftar keturunan maksudnya seperti apa sih, Bu? Nah, jadi daftar keturunan itu misalnya Rahel. Rahel punya mama dan papa. Berarti Rahel itu adalah keturunan dari mama dan papanya. Nah, terus Rahel juga punya kakek dan nenek. Nah, jadi mama dan papa dari Rahel adalah keturunan dari kakek dan nenek Rahel. Dan tentunya berarti Rahel juga adalah keturunan dari kakek dan neneknya Rahel. Nah, jadi seperti itu selanjutnya. Nah, jadi ini silsilah ini juga menunjukkan sebuah hubungan keluarga. Karena kalau mama dan papa, kakek dan nenek itu kan keluarga dari kalian. Gitu. Oke, jadi Yesus juga punya silsilah nih. Jadi Yesus itu keturunan dari siapa sih, Bu? Nah, Yesus adalah keturunan dari Abraham dan Daud. Oke, jadi silsilah yang dituliskan di dalam Alkitab ini untuk membuktikan bahwa Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Nah, sebelum Ibu mau menjelaskan nih, mengapa sih perlu ada silsilah ditulis di dalam Alkitab? Sebenarnya kita harus mengetahui Alkitab itu kitab Matius itu ditulis oleh siapa sih? Jadi seperti nama kitabnya Matius, kitab Matius ini juga ditulis oleh Matius. Jadi Allah itu memakai Matius untuk menuliskan kitab ini. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa Allah bisa menggunakan siapa saja untuk memberitahu tentang Allah, supaya orang-orang bisa mengenal Allah. Jadi, untuk menjawab pertanyaan tadi, mengapa perlu ada silsilah? Nah, itu sebagai bukti bahwa Kristus adalah Mesias yang sudah dinubuatkan para nabi jauh sebelum Kristus lahir. Jadi, kelahiran Kristus ke dunia sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Nah, silsilah ini kan terdapat di dalam Matius 1. Waktu kita membuka kitab Matius, kita langsung akan melihat perikopnya di pasal 1 itu adalah silsilah Yesus Kristus. Jadi, silsilah menjadi bagian pertama dari kitab Matius ini
untuk membuktikan kepada orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Kristus. Jadi pada saat nabi-nabi menubuatkan tentang kelahiran Mesias dari keturunan Daud dan Abraham, maka ada orang-orang yang tidak percaya akan hal itu. Makanya harus ada silsilah di Matius pasal 1 ini, supaya orang-orang Yahudi yang tidak percaya ini, mereka menjadi percaya kepada Kristus sebagai Mesias. Karena daftar keturunan ini atau silsilah ini membuktikan bahwa Kristus adalah keturunan dari Abraham dan Daud. Nah, kan Ibu sudah bilang bahwa Kristus adalah Mesias yang datang ke dunia untuk menebus manusia. Jadi, Kristus itu adalah pribadi. Bukan berarti karena dia datang ke dunia menjadi manusia, dia hanya seorang manusia, tetapi kita harus ingat juga bahwa dia adalah Allah. Dia pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Nah, setelah mendengar penjelasan Ibu tadi mengenai silsilah Yesus Kristus, dan bahwa silsilah itu membuktikan dan membuat orang-orang Yahudi percaya kepada Kristus. Jadi, apakah setelah kalian menyimak materi tadi, kalian percaya tidak kepada Kristus? Atau kalian menjadi orang-orang Yahudi yang tidak percaya? Percaya dong, Bu. Percaya, Bu. Oke. Percaya, Bu. Oke. Oke, jadi kita harus percaya ya kepada Kristus sebagai Mesias. Nah, sekarang setelah mendengar penjelasan dari Ibu, adakah dari kalian yang mau bertanya yang masih belum mengerti materi mengenai silsilah Yesus Kristus ini? Oke, Ibu lihat pada geleng-geleng kepala nih, berarti tidak ada pertanyaan ya. Semuanya udah mengerti. Nah, karena semua udah mengerti, Ibu akan memberikan tugas nih kepada kalian. Apa sih tugasnya, Bu? Nah, jadi kalian akan membuat refleksi yang terdiri dari 50 sampai 100 kata. Bu, kalau 51 bisa nggak sih? Kalau 60 bisa nggak? Bisa ya, yang penting 50 sampai 100 kata. Nah, apa sih yang ditulis di dalam refleksi itu? Yang dituliskan adalah tentang tindakan yang akan kalian lakukan sebagai seseorang yang telah percaya kepada Kristus. Tadi kan waktu Ibu tanya, kalian bilang kalian telah percaya kepada Kristus. Jadi, tindakan apa yang akan kalian lakukan sebagai seorang yang telah percaya kepada Kristus? Kemudian, kalian juga akan melakukan kegiatan di dalam kelompok. Nah, jadi Ibu bakalan bagi kelompok dulu. Andre sama Rahel, Tirsa Okta sama Pasti, dan Sherlyn sama Sri Susi. Oke, jadi kalian ingat ya, kelompok kalian masing-masing. Nah, apa sih Bu yang dilakukan di dalam kelompok? Nah, kalian akan saling sharing nih kepada sesama teman. Bagaimana cara memanggil teman yang malas untuk ikut beribadah bersama. Kenapa sih Bu kami harus sharing mengenai ini? Karena yang Ibu bilang tadi, yang penulis kitab Matius adalah Matius, dan dia digunakan oleh Tuhan untuk memperkenalkan keturunan Tuhan, silsilah Tuhan Yesus, supaya orang-orang Yahudi bisa percaya bahwa dia adalah Mesias. Nah, tugas kalian gimana sih cara kalian untuk memanggil teman beribadah? Bisa jadi kalau kalian panggil, mereka bisa dekat sama Tuhan, mereka bisa rajin untuk beribadah. Jadi kalian bisa menjadi berkat bagi mereka. Nah, setelah kalian sharing, kalian menyimpulkan hal apa yang harus dilakukan agar bisa mengajak temannya untuk beribadah. Jadi disimpulkan dari apa yang kalian sharingkan. Oke, selamat berdiskusi.